Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Vitaya Khotija dalam mata pelajaran PPKN SMK kelas 12. Halo pelajar Indonesia, salam semangat. Jangan patah semangat karena cita-cita ada di genggam tangan kalian masing-masing. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kalian mampu mengidentifikasi macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, kita kilas balik ke materi minggu yang lalu. Di situ kalian sudah melakukan analisis terhadap kasus pelanggaran hukum. Di Indonesia, kasus pelanggaran hukum ini sangat banyak. Dari yang kalian buat, kemudian ini Ibu ada salah satu contoh kasus pelanggaran hukum. Kemudian, apa sih dinamika pelanggaran hukum? Dinamika pelanggaran hukum ini meliputi contoh pelanggaran hukum. Sanksinya itu bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana cara berpartisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Jadi dinamika pelanggaran hukum itu meliputi kasusnya, lalu meliputi partisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari artikel yang sudah kalian analisis itu, nanti tindak lanjutnya kalian hubungkan dengan sanksi atas pelanggaran hukum dan bentuk partisipasi masyarakatnya. Di sini materi yang pertama yaitu macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi atas pelanggaran hukum ini meliputi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Adapun sanksi dari norma agama itu langsung berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nanti kalian cari sendiri contoh dan sanksinya. Kemudian untuk norma kesopanan itu berkaitan dengan masyarakat. Sanksinya itu lebih kepada diasingkan dan sebagainya. Nanti bisa kalian searching lagi sampai dengan norma hukum. Nah, Ibu di sini beri contoh norma hukumnya. Itu merupakan salah satu wujud dari pelanggaran norma hukum. Kemudian sanksi norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini berkaitan dengan rasa penyesalan, kemudian rasa jengkel, rasa kesal terhadap dirinya sendiri. Coba kalian bayangkan apa jadinya jika di dalam keluarga itu tidak ada aturan, kemudian di masyarakat tidak ada norma-norma sosial, dan di negara tidak ada aturan-aturan. Maka kasus pelanggaran hukum itu tidak hanya di sebuah lingkup negara, tetapi meliputi lingkup yang lebih kecil dari sekolah, kemudian masyarakat, bangsa, sampai kepada negara. Sehingga supaya tidak terjadi kasus pelanggaran hukum itu kita harus mempunyai kesadaran kepatuhan hukum. Nah, kesadaran kepatuhan hukum ini ada 3. Yang pertama memahami, kemudian mempertahankan tertib hukum yang ada, kemudian menegakkan kepastian hukum. Nah, lalu setelah tadi kita memiliki kesadaran, tentunya ini akan menciptakan ciri-ciri seseorang yang bisa berperilaku sesuai dengan hukum yang ada. Ini yang pertama disenangi oleh masyarakat, tidak menimbulkan kerugian, kemudian tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, serta mencerminkan sikap sadar hukum. Nah, kemudian materi yang kedua, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum ini tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, namun masyarakat harus terlibat aktif. Karena di sini masyarakat sebagai pengatur atau pengendali dalam kehidupan sehari-hari, sehingga harus memiliki sikap ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dari ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku tersebut, itu akan menciptakan hukum, bisa menciptakan kehidupan yang teratur dan tertib. Lalu kita masuk ke penugasan. Kalian simak baik-baik untuk tugasnya pada hari ini. Kalian lihat lagi artikel yang sudah kalian analisis, lalu kalian baca kembali isi dari artikel tersebut, lalu kaitkan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Terima kasih dan sekian. Jangan lupa subscribe dan like.
follow Instagram Sabilursat School. Apabila ada pertanyaan tentang Sabilursat bisa menghubungi di 02